Sebuah renungan bersama ketika pandemi COVID melonjak di minggu pertama Juli 2021. Angka-angka yang disiarkan melalui berbagai media elektronik dan media sosial menjadi sebuah rutinitas belaka perihal jumlah yang terdampak COVID. Kita sudah mulai kebas dengan informasi publik perihal pandemi yang kita alami saat ini. Kita juga bahkan sudah menganggap angka kematian yang semakin melonjak tinggi sebagai sebuah dampak rasional belaka dari pandemi. Kembali rasa dan karsa kita melihat informasi itu sebagai jumlah harian belaka. Hari-hari ini kita menjadi bagian dari lautan manusia yang alpa untuk melihat angka dari sisi rasa, apalagi empati kemanusiaan kita. Tapi sejatinya angka-angka itu bukan sekedar data beku. Bagi keluarga yang kekasih hatinya terdampak, angka itu adalah lonceng penabuh. Ya, lonceng penabuh kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan kedukaan. Ada keluarga dan kerabat yang bersimbah air mata karena kepergian selamanya kekasih hati tidak bisa dilihat apalagi dijamah sebagai respon akhir dari perpisahan menuju kekekalan. Ini bukan kematian biasa. Ini perpisahan yang menyakitkan. Bagi yang lain, lonceng itu berdentang dengan keras menabuh kekhawatiran yang memuncak. Vonis positif tak bergejala tiba-tiba tidak membuat seorang tenang lagi. Karena proses percepatan sang virus yang jahat tidak bisa lagi diprediksi ketika ingin menebar maut. Bagi yang bergejala, bukan saja ruang ICU yang penuh, di IGD pun tiada tempat tersedia, yang seakan sekedar menunggu jadwal untuk selesainya hidup. Di lembaga pelayanan kesehatan yang harusnya bisa memberi secercah harapan kesembuhan. Bagi para tenaga kesehatan di ruang-ruang darurat dan intensif, ini bukan lagi sekedar tempat bekerja, tapi ini menjadi tempat melakukan keputusan berat memilih hidup atau mati. Ketika peralatan kesehatan terbatas, persediaan obat menipis, ranjang rumah sakit pun tidak lagi mampu menampung. Para dokter dan perawat harus bisa menjadi malaikat penyelamat atau hakim pencabut nyawa para pasien. Dalam situasi ini, angka bukan sekedar angka. Angka adalah tangisan kekasih. Angka adalah kedukaan kerabat. Angka adalah kekhawatiran keluarga. Dan angka itu juga adalah kelelahan luar biasa para tenaga kesehatan. Hari-hari ini menyadarkan kita bahwa ini bukan saja merengkam angka-angka COVID, tapi menjalani antrean tidak terduga untuk kapan sampai kepada giliran kita. Ya, giliran saya dan engkau. Hari-hari ini tidak lagi kita menyisakan egoisme berpikir cukup untuk diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Detik, menit, dan jam di saat ini adalah detakan waktu untuk empati kepada sesama dengan menyadari ringkihnya saya dan siapapun di dunia ciptaan Tuhan yang sudah hancur dan menghancurkan kasih di antara sesama, menghancurkan perhatian dan bela rasa kepada sesama manusia. Hari-hari ini, saya dan engkau, kita menjalani
kisah sesama umat manusia yang dikasih Tuhan, yang juga harus mengasihi sesama selagi masih ada waktu. Ketika saatnya tiba, tak seorang pun bisa melawan. Ketika nomor antrian kita dipanggil untuk masuk dalam daftar angka-angka korban, maka hanyalah keberserahan total mengharuskan kita mengatakan, saya berserah atau saya menyerah dan takluk kepada Sang Pemilik otoritas agung kehidupan kita. Bahkan ketika kita masuk dalam angka kematian pun, kita pun harus sumeleh bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dalam menanti antrian, giliran, dan saat kita memasuki arak-arakan manusia yang berjuang melawan COVID, kita bisa tetap hadir untuk sesama. Kita masih bisa berarti dengan bertanya, apa yang Tuhan ingin saya lakukan agar kasih-Nya dirasakan? Dan pada saat yang sama juga bertanya, apa aksi yang saya bisa buat sehingga sesamaku manusia memiliki teman dalam ketidakpastian, dalam ketakutan, dan dalam kedukaan. Kalau angka itu kita, saya dan saudara, kita juga memerlukan aksi, tindakan, dan kasih yang menguatkan. Angka itu kita. Angka itu menjadikan kita kembali menjadi manusia sejati. Angka itu memanggil kita kembali untuk menghidupi pertanyaan berabad yang pernah ditanyakan kepada Sang Guru Agung. Siapakah sesamaku manusia? Perenungan untuk kita semua, untuk sahabat dan kekasih dan tenaga kesehatan di lonjakan pandemi yang menggila ini. Tuhan memberkati.